Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan kita ya. Oke ya, terima kasih buat para teman-teman yang sudah mensupport, sudah meninggalkan komentar, dan sudah melihat video-video di channel saya ini ya. Dan saya mohon dukungannya untuk mensupport channel saya ini supaya channel ini bisa berkembang, dan nanti ketika saya sudah artinya channel saya ini memang benar-benar berkembang dan diminati ataupun disukai oleh para trader-trader lainnya khususnya pemula ya, saya nanti tidak hanya secara online seperti ini ya, secara jarak jauh ya, untuk memberikan suatu materi ya. Jadi bukan saya mengedukasi ya, bukan saya mengajari karena saya bukan guru. Nah, ketika nanti channel ini memang berkembang dan disukai banyak orang, artinya saya berani ya untuk bertatap muka ataupun membagikan materi yang pastinya secara gratis ya. Saya siap untuk datang ke setiap daerah di mana saya bersedia untuk sharing ataupun belajar bareng ya, bukan mengajar ya, untuk belajar bareng. Dan niat saya memang tulus murni, saya ingin bersedekah ilmu. Saya ingin agar kita semua para trader itu memang tidak terjebak ya di dalam deposit konsisten ya. Kita harus profit konsisten, bukan deposit konsisten. Oke ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang SNR lagi ya. Kenapa sih Bang? SNR terus? SNR adalah poin utama, poin pokok, dukungan utama, dukungan terkuat di mana open posisi kita bisa dikatakan mendapat dukungan ataupun support terkuat ya, mendapat dukungan ataupun mendapat suatu dukungan terkuat lah ya untuk mengambil open posisi. Tapi di sini saya bukan membahas support ataupun SNR yang tergabung ya, tapi saya di sini akan memulai supaya kita itu paham semuanya, membahas tentang support saja ya. Di bagian pertama ini saya akan membahas tentang support saja ya. Saya tidak akan mencampurkan dengan resisten ya. Nanti resisten di bagian yang kedua. Oke ya, saya ingatkan kepada teman-teman semua, ketika kita buka market, ketika kita buka pasar, yang kita lihat yang hal pertama adalah tren ya. Tren itu sedang dan dalam keadaan bagaimana, kan seperti itu ya. Hal yang kedua yaitu SNR ya. Hal yang ketiga, poin yang ketiga yang kita lihat adalah informasi daripada candle yang terbentuk ya. Nah, support pada bagian pertama ini ya, khusus untuk pembahasan support ya. Support adalah pertemuan di antara dua candle yang dimulai dengan candle merah, dan candle kedua adalah candle hijau ya. Saya ulangi lagi. Support pertemuan dua harga antara buyer dan seller. Candle pertama adalah candle seller atau candle merah, candle kedua adalah candle hijau atau buyer. Nah, setiap pertemuan candle itu sudah sah menjadi support ya, sudah sah menjadi support. Tapi kita tidak tahu basic daripada support itu adalah perintah untuk kenaikan. Tapi kita tidak tahu apakah kenaikan itu memang benar-benar kuat yang menghasilkan candle buyer, ataupun perintah daripada kenaikan itu hanya sebuah koreksi tren. Kan kita tidak tahu. Nah, poin yang kedua ketika kita sudah mengenal support adalah informasi daripada candle itu
Ya, kita lihat informasi dari candle itu. Contohnya langsung kita ke market ya. Saya tidak membahas resisten ya, saya membahas support. Ini sebuah support, ini sebuah support. Nah, pertemuan antara candle merah dan candle hijau ini menghasilkan support ataupun perintah untuk kenaikan dan suatu dukungan ataupun benteng untuk perintah tersebut ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah melihat bahwa tren, kita harus melihat dulu tren lagi berjalan turun ya, artinya lagi penurunan. Nah, oke bang, kita sudah paham katanya kan untuk support itu. Nah, poin yang kedua adalah informasi daripada candle 1 dan 2 yang membentuk support itu kemana arahnya ya, kemana informasi yang dihasilkan oleh kedua candle itu, apakah sejalan, seirama atau tidak. Nah, kalau dilihat di sini, ini tidak seirama ya, ini tidak seirama ya, tapi setidaknya dia sudah membuat dukungan sebuah support. Poin yang ketiga, kita lihat dari bentuk kekuatan bodinya, kekuatan harganya ya, seberapa kuat sih kekuatannya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang candle ini itu tidak membawa informasi kemana-mana. Candle Morobozu ya, itu tanpa sumbu, artinya bisa dikatakan itu lemah untuk turun dan berada di area terendah dari tren itu ya, area terendah daripada tren itu, menunjukkan bahwa harga tersebut memang kekuatannya dihabiskan. Nah ya, tapi kalau Morobozu seperti itu hadirnya di awal daripada pembentukan tren, itu kemungkinan dia adalah kekuatan untuk naik ya. Nah seperti ini, kita sudah mengantongi ini support, ini tidak bisa dicari tahu tentang informasinya kemana. Lahirlah candle hijau ini kan yang membentuk support itu sendiri. Secara kekuatan support itu perintahnya naik, tapi secara body itu candlenya terlalu kecil untuk kita jadikan kekuatan untuk kenaikan, ataupun terlalu kecil untuk kita itu mengambil keputusan bahwa si harga itu akan kuat naik. Tapi informasi yang dibawa daripada harga ini adalah penurunan, sumbunya panjang bawah ya, bodinya kecil, terbentuk support, informasinya penurunan ya. Kita jangan open posisi setelah support ini. Kita lihat apakah di periode sebelumnya itu terbentuk sebuah support ya. Ternyata 88.000, bentar, 88.000 di 86.000 ya, 88.000. Nah, kalau tidak ditemukan di time frame 1 menit, kita cari di time frame yang lebih besar, yaitu 5 menit ya, area 88.000 ya, berarti sekitaran di area sini nih, lagi membentuk perdebatan harga yang terbentuk tren 1S ya, paham ya, terbentuk tren 1S tadi kan di harga 86.000 ya, maaf ya, 86.000 nih di harga sini ya, dia terbentuk lagi tren turun ya, lagi tren turun. Apakah di sini ada harga terendahnya? Pasti ada harga terendahnya ya, pasti ada nih, berarti di harga 86.000 sini ya. Kita scroll lagi ke belakang, 86.000 terlalu jauh ya, lahirnya support yang dia tuju ya, terlalu jauh. Ketika terlalu jauh support yang dituju itu, kita jangan ambil pusing, kita nggak usah ambil pusing. Artinya tren yang sudah lahir support yang terlalu jauh itu kita jangan ambil pusing, kita ambil informasi yang bisa dikatakan
dari candle itu sendiri, ya, dari candle itu sendiri. Ketika tren kita lihat supportnya mana sih, support sebelumnya, benteng sebelumnya di mana, tapi kita nggak menemukan, terlalu jauh ke belakang ya. Nah, kita jangan ambil pusing, kita ambil informasi daripada ciri-ciri perlemahan daripada sellernya. Kan kita kan ngambil posisi buyer untuk kenaikan kan, berarti kita cari mana seller yang lemah ataupun indikasi menandakan bahwa buyer itu akan naik, akan menguasai harga. Tunggu apa berarti? Ya tunggu informasi harganya yang terlahir. Ternyata di sini lahirlah sebuah candle merah, ya, sebuah candle merah. Nah, secara ukuran body dia tidak kokoh, tidak besar, informasinya kenaikan, dan dia memang menembus daripada support ini, tapi dia tidak bisa menembus daripada sumbu candle hijau sebelumnya. Dan ketika dia menembus tapi dia di reject ke atas, menjadikan candle merah dengan informasi harga ke atas. Nah, dari situ kita sudah kantongin ya, artinya bahwa kekuatan buyer itu sudah mulai muncul ya dengan lahirnya candle merah ini. Nah, saya tidak membahas resisten ya, tapi saya membahas support murni ini ya. Nah, karena kita mau open posisi buy, berarti yang kita tunggu apa? Support lagi kan, support lagi, dukungan untuk kenaikan. Yang kedua, lahirnya candle yang memang mengkonfirmasinya, mungkin secara body kekuatannya atau mungkin secara sumbu arahnya, ya. Nah, lahirlah candle hijau di sini sekaligus membentuk support yang kedua, mengkokohkan harga bahwa harga akan naik. Nah, dia close price di wilayah ini. Terus ini bisa dijadikan konfirmasi, kita open posisi 1 menit hingga 3 menit setelah close price daripada candle hijau ini. Jebret, profit di sini ya. Bang, kenapa dia nggak kesini lagi? Ya sebab di sini ada area resisten. Ketika dia naik, pasti dia akan mencari resisten yang membentengi untuk kenaikan itu sendiri ya. Ketika dia harganya memang trennya kuat, ini akan kuat naik. Tapi dia sebelum naik, dia akan mencari dukungan dulu untuk turun dulu. Paham ya? Paham ya? Ya kayak gitu ya. Nah, seperti halnya di sini. Kita kan sudah open posisi di sini ya. Nah, ketika open posisi di situ, kita jangan open posisi lagi ketika lahir support lagi. Nanti ketika harga itu dibatalkan, kita akan rugi double ya. Ini hanya sebagai analisa kita bahwa memang benar ini akan naik. Lahir candle merah, secara body, secara kekuatan dia tidak ada apa-apanya, tidak kuat ya. Paham ya? Tapi kita lihat di area resisten ketika baru menuju kenaikan. Oke ya. Saya ulangi lagi. Ketika tren lagi turun, kita melihat tren lagi turun nih. Lahir candle merah ini monobozu, tapi masih ada sumbu ya. Tapi secara kekuatan dia memang seller. Tapi dia sumbunya itu terlalu kecil antara atas dan bawahnya. Jadi adalah kekuatan seller yang dihabiskan untuk tren terbarunya. Artinya dari tren di sini, penurunan di sini itu dihabiskan di sini. Sehingga kita sudah pastikan bahwa seller itu udah mulai lemah ini. Dia memaksakan turun dengan menghabiskan kekuatannya di situ. Ya, menghabiskan kekuatannya di sini. Dia mulai lemah. Nah, kita lihat ketika kalian seperti ini, apakah di belakang itu ada support yang membentengi bahwa harga itu akan turun lagi. Nah, ketika ada, ya kita tinggal tunggu support yang terlahir selanjutnya dan informasi daripada candle yang dibawanya, ya, yang terlahir itu. Ya, tapi ketika support sebelumnya itu terlalu jauh, kita jangan ambil pusing. Kita cukup kantongin informasi daripada body candle yang terlahir setelah membentuk support ataupun informasi harga yang dibawa oleh candle itu sendiri. Kayak kasus di sini. Lahir candle merah ya. Ini memaksakan untuk turun. Kekuatannya dihabiskan di candle merah ini. Lahir sebuah support candle hijau ya. Secara body dia tidak terlalu kuat ya, tapi secara arah informasinya dia penurunan.
tapi dia membentuk support, perintahnya naik. Ya, kita dahulukan mana? Dahulukan perintah. Ketika sudah seperti ini kita dahulukan perintah karena support ya, support perintah. Nah, lahir lagi. Kita akan mengharapkan di sini ada candle hijau kan, tapi lahir lagi candle merah. Secara body dia sudah menembus support yang sudah terbentuk, tapi tidak mampu menembus sumbu daripada candle hijau itu. Dan dia pernah untuk turun ke bawah di reject. Ya, di reject ke atas. Ditolak ke atas. Dan body candle merah itu yang lahir kekuatannya tidak terlalu kuat sebab bodinya itu terlalu tipis untuk dijadikan informasi kekuatannya. Informasi arah harga yang akan datang itu candle itu membawa arah harga kenaikan. Nah, dari sini kita sudah kantongin ya, seller itu memang lemah. Nah, kita cari lagi informasinya apa yang harus kita cari. Support. Lahir enggak candle hijau yang akan terbentuk setelah candle merah ini? Ternyata lahir. Secara informasi harga dia membawa informasi penurunan. Secara body dia sudah mengalahkan wilayah resisten yang baru terbentuk ini. Ya, sah dia naik. Ya. Paham ya? Jadi itu poinnya. Oke. Ini kan tren lagi naik. Apa? Ya. Tren lagi naik. Secara kekuatannya, ya, kekuatan yang dilahirkan oleh body candle, dia sudah mulai lemah-lemah. Walaupun sudah terbentuk support, kita jangan nanti ketika di sini dia kan candle merah kan, terbentuk support, kita jangan gegabah, tapi kita cari apa? Cari dukungan informasinya yang terbaru. Ini kenaikan, ya. Ini doji sifatnya kalau nggak naik dia turun, ya. Nah, ketika di sini terbentuk support, ya kita bagaimana menganalisanya? Kita lihat apakah dia di area resisten. Kita lihat time frame 5 menitnya. Ternyata dia sudah menembus sebuah resistennya ya, dan berada di wilayah resisten lagi. Nah, kita ketika seperti ini itu kan terlalu jauh ya. Ternyata lahir candle seperti ini membentuk resisten. Ini akan ada penurunan dulu. Ini resisten ini nanti dibatalkan enggak? Ternyata dibatalkan oleh candle merah ini. Nah, ketika nanti yang lahir setelah yang lagi berjalan ini candle hijau, dia mengalahkan batas harga ini, resisten atas itu, dan terbentuk support, dia akan meneruskan kenaikan. Dilihat daripada mana bang analisanya? Daripada candle ini informasinya ke atas, dilihat daripada candle ini informasinya ke atas, dan lahirnya candle merah ini secara ukuran kekuatan body dia tidak kuat. Tapi kalau di sini lahir candle merah untuk open posisi buy, kita yuk tunggu dulu, sabar. Ini belum dijadikan konfirmasinya. Nah, ciri-cirinya itu semakin jelas. Dia membentuk candle yang memang kekuatannya secara body tidak kuat. Dia tidak, 3 candle ini aja tidak mampu menembus candle hijau ini. Ya, artinya perlawanan daripada seller untuk turun ke bawah itu nggak kuat. Untuk open posisi buy yang kita tunggu apa bang? Lahir candle hijau membentuk sebuah support, apalagi dia menembus ini, menembus resisten yang sudah terbentuk di sini. Yang paham ya? Apa? Hah? Bentar. Paham ya? Itu tentang support. Poin yang pertama kita analisa tren yang baru berjalan. Poin yang kedua kita cari menganalisa dari ukuran body secara kekuatan. Kita cari poin yang ketiga dari sumbu secara arah harganya ya. Arah harganya. Ternyata dia membentuk candle merah seperti ini. Maka di sini dia akan turun dulu. Kita memanfaatkan momen ya. Katanya abang mau open posisi buy. Iya, kita kan trading harus bisa mencari situasinya ya, harus bisa mencari mengkondisikan
memanfaatkan momen ya. Kita ingin open posisi buy secara tren butuh support, secara tren dia naik, tapi kenyataannya yang lahir adalah sebuah resisten dan kenaikan itu tidak dikonfirmasi. Tapi kalau di sini tadi lahir candle hijau, ya saya open posisi buy. Kan seperti itu. Paham ya? Jadi itu. Bentar ya, anak saya manggil. Nah, kayak gini ya. Ini loss saya tetap kasih tahu kenapa dia loss ya. Ketika dia loss, bahwa berarti buyer itu masih mempunyai kekuatan ya untuk naik. Ini membuat suatu rejection harga penurunan ya, untuk mau turun dia ditolak ke atas. Tunggu kita candle hijau ini, dia secara kekuatan bodinya mendukung nggak kekuatannya ya. Oke, kita di sini akan open posisi buy. Oke ya, akan open posisi buy. Ternyata analisa kita benar, harus open posisi buy. Terus abang kenapa open posisi sell? Ya kan ini memanfaatkan momen, tapi ternyata estimasi waktunya itu kita salah, hanya turun satu candle di reject ya. Informasi daripada resisten ini perintahnya dia tidak kuat untuk menurunkan harga sampai ke level bawahnya dan menjadikan support lagi. Di sini terbentuk support lagi, ini rejection untuk turun, dan dia dikonfirmasi oleh candle hijau ini untuk naik. Kita nggak apa-apa loss di sini, tapi setidaknya analisa kita, ketika kita loss kita tanggap kemana lagi harganya ini, dan ternyata dia menuju kenaikan ataupun FTT ya, untuk tren globalnya ya. Kalau untuk tren yang ini, dia itu memanfaatkan momen apa? Momen pembalikan arah harga ataupun reversalnya ya, paham ya? Nah, kita tunggu aja profitnya. Sini Le. Nanti lihatin bentar lagi. Apa? Kenapa? Kenapa yang sakit? Sini. Sakit kenapa? Lari-lari kemarin capek. Ya udah jangan lari-lari ya. Ini obat anti mual. Kalau di toko mainan itu ada huruf yang itu enggak ya? Huruf yang bilang itu yang huruf apa? Hurufnya itu. Iya. Ada nggak? Kayaknya. Ada. Iya, kemarin kan adik di pusat, ajinya lihat ledo. Oh iya. Pusat itu. Masih punya duit iya. Oke siap. Cuma kayak gini tangannya. Iya. Bagus berarti ya. Dan ada di pasar ayo pasar minggu ada huju kayak gini. Hari Minggu. Iya. Kenapa? Iya, ada huju kayak gini. Pedes ya. Oke ya, maaf ya, anak lagi sakit ini, jadi tadi minum obat, jadi omongannya ya kayak gitulah. Oke ya, paham ya untuk sampai sini ya tentang pembelajaran tentang support ya. Nah, tunggu kita profit, saya akan close. Setelah close, saya akan lanjutkan besok ya. Saya akan jelaskan tentang resisten. Oke? Apapun metodenya, apapun caranya, apapun analisanya, tetap kita sebetulnya kembali ke 2 poin, FTT ataupun reversal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.